Baiklah, jadi ternyata gagal teman-teman. Aku udah ngerekam selama 20 menit atau 30 menit, something like that. Dan selama ngerekam itu aku bener-bener belajar. Dan aku bener-bener belajar bareng. Jadi aku ngejelasin juga secara diulang lagi penjelasannya. Terus aku ngejelasin juga gimana cara aku mulai uh, pengerjaannya. Gimana aku belajar JavaScript ini dan aplikasi apa aja yang aku pakai, dan juga train of thought aku selama belajar itu 30 menit hilang. Kenapa hilang? Nggak tahu, ternyata fokus screennya emang kayak gitu. Bukan salah aku sih ya. Cuman ya Allah, ya Allah. Agak sakit hati gitu loh. Sakit hati, you know. Ini aja udah berapa mega nih? 11 mega. Megawati. Oke. Okay. Jadi kita lanjut aja lah ya. Uh, ini sebenarnya agak devastating sih. Ya Allah. Jadi lanjut belajar. Belum banyak sebenarnya aku belajarin. Let's just make ourselves smaller. Oke. Okay. Jadi kalau kita lihat di sini, aku belajar sampai ke variabel di JavaScript. Aku lagi belajar JavaScript. In case you didn't know or didn't read the title, aku lagi belajar JavaScript. Dan untuk itu aku menggunakan Visual Studio Code, which is rame banget sebenarnya. Aku udah belajar apa itu use strict, apa itu ini, dan untuk ngeksekusinya di sebuah play page HTML. Aku juga udah belajar ternyata kita bisa masukin JavaScript itu pakai ini ya, si sintaksnya atau apa, aku nggak tahu tagnya script. Nah tapi karena aku nggak pengen masukin dalam konten sininya, ya aku bisa pakai ini juga ternyata. Bukan ternyata, emang aku baru belajar kayak gitu. Dan it's not, ya itu pokoknya source-nya aku ambil dari script.js. Kemudian ini script.js-nya. Aku nggak bakal ngejelasin ulang semuanya karena tujuan aku bikin video-video ini, semoga banyak videonya, itu untuk mengajar, bukan untuk belajar. Jadi ya aku bikin videonya untuk belajar, bukan untuk mengajar. Tadi udah bener gak sih aku ngomong kayak gitu? Ya itu, untuk belajar. Jadi aku berharap dengan kita benar-benar start di nol bareng-bareng gitu kan, kita sama-sama ngerti gitu kan. Kenapa gitu kan terus kita sama-sama mengerti secara bareng-bareng dan kira-kira punya gambaran tentang, atau kalau misalnya emang anda gabut ngeliatin saya gitu kan, ya bisa juga kayak gitu. Cuman yang saya maksud di sini adalah tujuannya tuh supaya anda itu kira-kira mengerti gitu, kalau seseorang yang udah biasa program dan seorang arsyad yang mempunyai karakteristik sebagaimana seorang arsyad itu, cara belajarnya kayak gimana, seperti itu. Karena kita sama-sama mulai dari nol di sini, which unfortunately tidak terjadi dari nol sama-samanya, karena aku udah sekitar 1 jam nge-start, atau sekitar 30 menit lebih gitu ya, start lebih awal dari kalian semua, gara-gara rekamannya kehapus. Tapi before that aku ngambil jaket dulu karena bukan apa-apa, tapi Bandung itu dingin banget sekarang. Aku nggak tahu ada climate change atau apa, but kalau emang sedingin ini sih ya enak-enak aja sih sebenarnya, except for kaki aku yang nggak enak untuk diperdinginkan. Aku bakal ngeliat record time terus sekarang, jadi aku bakal berhati-hati, siapa tahu ini pun kedelet gitu kan, sebal jadinya. Anyway, yang namanya first try mungkin nggak berhasil, tapi aku bakal kira-kira ngejelasin apa aja yang udah aku pelajarin sampai sini. Dan semoga kalau kamu mau ikutan ngejar juga, ya ikut aja gitu kan. Sebenarnya cuma beda 1 jam 2 jam sih sebenarnya, ya seperti itu. Jadi kalau aku run ini, bukan aku run sih sebenarnya, aku harus buka filenya, open containing folder di sini.
Mana ya? Nggak ada. Mana tadi? Hilang? Apa nggak kebuka gitu? Klik. Oh bisa. Tuh kan. It just says I'm JavaScript gitu. See? Nggak ada yang spesial di sini. Bener-bener nggak ada yang spesial. Kita balik lagi ke screen recorder, bisa ketinggalan. Ya kalau mau ikutan belajar tapi nggak mau sambil dengerin Arsyad ngomongnya itu ternyata mengganggu, ya kecilin aja suara Arsyad ngomongnya atau bilang aja di komentar atau dimanapun, karena ya aku bisa menyesuaikan diri. Oke. Jadi script.js ini bakal ini. Kemudian apa ini use strict. Strict ini adalah, ya pokoknya baca sendiri lah ya dokumentasinya kalau pengen ikutan belajar. Ya maaf juga sih, bukan maaf karena tidak menyajikan video yang seharusnya, tapi aku nggak minta maaf untuk kesalahan yang tidak aku buat. Which is komputer yang mati sendiri, recording yang mati sendiri dan hilang sendiri. Ya, bilang lah ke si komputer ini suruh minta maaf, tapi maaf tidak bisa menyajikan video ini dengan benar. Oke, jadi aku ngambil pembelajarannya dari sini nih, the modern javascript.info, the modern javascript tutorial. Aku udah sampai mana? Aku udah introduction-nya udah, manualsnya udah, code editor udah, developer console-nya udah, hello world, code structure-nya udah, use strict-nya udah. Di code structure ini aku juga belajar tentang ada pesawat. Ambil nunggu pesawat, kita ngopi karena emang panas banget, dingin banget. ASMR. Oke. Tentang titik koma aku udah menentukan juga di video yang seharusnya ada sebelumnya, tapi ternyata nggak ada gara-gara hapus. Bukan gara-gara aku hapusnya, sekali lagi in case itu belum jelas. Aku bakal terus-terusan pakai titik koma dan aku bakal terus-terusan misahin, jadi aku nggak akan nulis kayak gini. Ini semacam konvensi buatan aku sendiri yang aku akan obey, yang aku akan patuhi untuk sementara. Kira-kira semikolon, kemudian apa lagi, tentang komen tadi saya juga udah belajar tentang cara pakai komennya. Apa lagi, udah itu. Aku bahas juga tentang betapa menariknya platform Discuss ini, karena Discuss ini biasanya ada di situs-situs anime yang ilegal. Ilegal nggak sih? Biasanya ada. Aku nggak bilang aku tahu ya, soalnya aku nggak bilang aku nontonin anime ilegal. Tapi aku bilang biasanya ini ada di situ, dan aku juga udah ngasih tahu kenapa ini sangat powerful dan rame sebenarnya. Anyway, kita lanjut. Use strict. Nah ini kalau masih belum tahu dan ternyata udah dibaca ini pun masih belum ngerti, aku jelasin sekarang aja. Nggak apa-apa, di video ini aku lebih banyak ngasih taunya, bukan lebih banyak belajar bareng. Karena video yang seharusnya kita belajar bareng itu hapus. Dan itu udah aku ulang berkali-kali dan kita udah bosan dengerin juga, mohon maaf. Video ini use strict ini adalah suatu hal yang bisa kita tulis di bagian paling pertama program kita atau di awal fungsi kita, tapi kita nggak bisa tulis di tengah. Kalau kayak gini nggak akan bekerja use strictnya. Apa itu use strict? Jadi karena JavaScript itu berkembang dan kadang-kadang ada versi-versi atau fungsi-fungsi yang ada fungsi-fungsi yang dimodifikasi dari fungsi awalnya, nggak tahu fungsi atau apalah ya, pokoknya ada program-program yang dimodifikasi kegunaannya oleh para developer JavaScript ini. Jadi kan ada versi barunya. Nah tapi karena biasanya kita pengen atau tapi walaupun ada versi barunya ini nggak selalu bisa dipakai di program kita, karena mungkin kita masih pengen pakai fungsi yang lamanya, atau mungkin kita pengen mungkin emang kok secara pemrograman si aplikasi yang kita buat, si program yang kita buat itu, atau aplikasi yang akan nge-run program kita
itu ternyata nggak kompatibel gitu dengan versi yang barunya. Nah, untuk yang barunya itu, jadi defaultnya adalah kita pakainya yang lama. Oke, defaultnya adalah kita pakai yang lama. Kalau kita pengen pakai yang baru, kita harus mengatakan di sini use strict dengan double ini, ya itulah ya, tanda kutip 2. Terus udah sih itu aja. Kemudian aku juga ngejelasin variabel. Oh, udah, ini kita belajar ya variabel. Kita belajar dikit aja 5 menit mungkin. Karena ini videonya cuma buat membuka aja. Oh ya, sama apa aja aku yang jadi, aku pakai referensi apa aja. Ini aku jadi referensi buat, nggak tahu ya, soalnya di javascript.info ini kan referensi utamanya buat belajar. Ini kayak buku tutorialnya yang sangat-sangat membantu buat belajar dasar-dasar dari JavaScript. Nah, terus dia ngereferensi, dia bilang si javascript.info ini kalau mau ngeliat referensinya library apa, nggak tahu aku itu apa namanya, lihatnya di sini. Jadi aku buka itu juga. Kemudian ini enggak, ini cuman buat supaya aku bisa ngelihat struktur pembelajarannya secara umum. Masih banyak, jangan takut, aku nggak akan bahas semuanya juga. Ini aku lihat ini cuman buat kira-kira ngerti aja sebenarnya proses pembelajarannya itu seperti apa. Sebenarnya sama aja sih semuanya juga ya, cuman ya sebelum kita belajar, it's really helpful and useful for us to go through what the curriculum and the curriculum and the structure of our learning method, I guess, to further understand. So if you are walking on a map, and we want to know where we are, or we want to know where we are heading to, it might be really helpful for us to also understand which location are we in that map. So we know what to do, we know harus belok kemana, harus lurus kemana, harus mundur kemana. Itu hanya bisa dilakukan kalau kita tahu kita ada di mana gitu, di posisi peta itu. Tapi kalau kita mau terus-terusan sampai tujuan dengan menutup mata ambil dituntun orang lain pun itu bisa, cuma tidak recommended. Aku juga belajar ini dari sini yang belum aku baca semuanya. This guy's face is really strange if we see it this way. I'm sorry, maaf. Let's just cut that. Ya pokoknya ini gitu. Terus dia juga bilang salah satu tipnya adalah apa nih? Oh iya, ini bakal saya bilang. Jadi di sini aku belajarnya JavaScript, bukan programming. Banyak orang yang belajar JavaScript sambil belajar programming, atau orang yang belum pernah programming belajar JavaScript. It's okay, nggak ada salahnya melakukan hal seperti itu. Cuman kita harus tahu gitu, kalau kita emang lagi belajar programming, maka kita harus belajar programming juga. Jangan ngelihat tutorial JavaScript yang nggak ngajarin programming, karena seperti itu gitu. Tapi kalau saya udah sering berprogram-program, jadi dalam seri ini aku pakainya, aku belajarnya JavaScript, aku nggak belajar programmingnya. Aku mengasumsikan, bukan mau sombong atau apa-apa, aku udah lumayan bisa programming secara umum. Biasanya aku pakai Python ya itulah ya. Ya, jadi variabel itu dideklarasikannya pakai let di sini, bukan pakai, dan nggak usah dikasih nama, nggak usah langsung dikasih nilainya. Dan di sini juga ternyata kita nggak usah ngasih tahu tipenya. Kalau di apa itu C# itu kan kita harus ngasih tahu kalau ini itu integer. Di Python juga nggak sih kalau nggak salah? Iya, kalau nggak salah. Ini kayaknya nggak usah ngasih tahu, dia udah tahu itu. Dia nyimpan string seperti itu. Nah, di bagian selanjutnya kita bakal mulai belajar apa yang belum aku pelajarin. Sebenarnya aku udah ngerti ini apa, cuman karena sekali lagi untuk membangun dasar yang bagus kan kita pengen pelan-pelan. Jadi di bagian selanjutnya kita bakal kesini. Seperti itu. Sekali lagi mohon maaf video ini tidak sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi, karena suatu hal yang bukan dalam kuasa aku. Jadi ini nggak kayak exit kan videonya kan, recordingnya. Oh enggak, oke. Baik, itu aja.
udah mau azan asar dan aku pengen ngopi sambil riset di YouTube. Riset tentang apa nggak tahu, kita lihat aja. Kalau ternyata isinya ekonomi ya belajar. Oh, ada Gus Paha. Anyway, it's really really apa ya, embarrassing untuk ngelihat isi recommendednya aku. Jadi let's just not do that. Baik, itu aja. Semoga bagian selanjutnya lebih lancar. Dadah.